Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan membahas kasus tentang Kampung Apung, Jakarta Utara yang tidak mendapat bantuan sosial dari pemerintah. Sebelumnya kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ravena Jati Ayu dengan NIM belakang 047. Nama saya Lukman Teguh Jakwan dengan NIM belakang 076. Nama saya Maria Bakti Dimila dengan NIM akhir 082. Nama saya Davina Jirabai Putri dengan NIM akhir 008. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang besar dan beraneka ragam. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia memiliki berbagai suku budaya, adat istiadat, bahasa daerah, dan keyakinan yang berbeda-beda. Nah, supaya bangsa Indonesia tidak terpecah belah, maka diperlukan suatu pilar yang kokoh, kuat, dan erat untuk menghubungkan segala macam perbedaan. Pilar tersebut tertuang dalam suatu konsensus dasar negara yang disebut sebagai 4 pilar berbangsa dan bernegara. Nah, apa aja sih 4 pilar nilai kebangsaan itu? Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Yang ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara. Dan yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara Indonesia. Lalu apa sih tujuan dari 4 pilar tersebut? Yaitu menjadikan nilai-nilai yang luhur yang perlu dipahami dan dijadikan pedoman oleh masyarakat dalam kehidupan ketatanegaraan untuk terciptanya suatu bangsa negara yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Selanjutnya, bagaimana peran aktif mahasiswa dalam mengimplementasikan nilai konsensus dasar negara? Nah, tentu saja banyak cara yang dapat mahasiswa implementasikan. Misalnya dalam mengimplementasikan nilai Pancasila, mahasiswa dapat menerapkan sikap menghargai dan menghormati setiap perbedaan keyakinan atau latar belakang seseorang di lingkungan kampus. Yang kedua, mahasiswa dapat ikut terlibat dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan untuk masyarakat yang membutuhkan, misalnya dalam program pengabdian masyarakat atau mitra desa. Yang ketiga, meningkatkan rasa patriotisme dan nasionalisme dengan menguatkan rasa cinta tanah air dan persatuan. Dan yang keempat, mahasiswa dapat melakukan musyawarah apabila ada kebijakan yang tidak sesuai secara demokratis dan tidak dengan anarkis. Nah, kemudian yang kelima, mahasiswa dapat mengikuti program pengentasan kemiskinan dan ketidaksetaraan. Contohnya, menyelenggarakan program beasiswa pendidikan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu, ataupun menyelenggarakan program pelatihan keterampilan misalnya dalam bidang peternakan, pertanian, kerajinan tangan, atau teknologi bagi masyarakat yang membutuhkan. Nah, melalui implementasi tersebut, mahasiswa dapat membangun karakter perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar negara. Hal ini juga dapat membangun rasa tanggung jawab sosial, semangat gotong royong, serta perilaku menghargai keanekaragaman dan persatuan. Sekarang, kita akan membahas tentang masalah kemiskinan ekstrim yang melanda daerah Kampung Apung, Jakarta Utara. Kepala Bagian Umum, Badan Pusat Statistik atau bisa disingkat sebagai BPS DKI Jakarta, Suryono mengatakan bahwa tingkat kemiskinan ekstrim di Jakarta naik sebesar 0,29% dalam periode 2021 sampai 2022 menjadi 0,89%. Sementara pada 2021, angka kemiskinan mencapai 0,6%. Ia mengatakan bahwa kemiskinan ekstrim di Jakarta meningkat akibat daya beli masyarakat kelas bawah yang masih belum sepenuhnya pulih dari pandemi. Berdasarkan data BPS, sebanyak 95.668 penduduk DKI Jakarta hidup dalam kondisi kemiskinan yang ekstrim. Bahkan, persentase kemiskinan ekstrim paling banyak ditemukan di Jakarta Utara. Sebanyak 35.800 penduduk berdomisili Jakarta Utara masuk ke dalam kategori miskin ekstrim. Lalu sebenarnya apa sih penyebab masih terjadinya kemiskinan ekstrim dalam situasi seperti ini? Nah, ternyata ada beberapa masalah yang dihadapi pemerintah dalam penanganan untuk mengatasi kondisi kemiskinan ekstrim yang terjadi. Teguh Dartanto, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, sekaligus pakar spesialis di bidang kemiskinan,
berpendapat bahwa program bantuan sosial yang digelontorkan oleh pemerintah ternyata bekerja kurang efektif dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrim. Karena tunjangan bantuan sosial hanya bisa bersifat dalam jangka pendek, bukan untuk jangka panjang. Dan selain itu juga, kemiskinan di Jakarta sudah menjadi isu yang sangat struktural, sehingga bantuan sosial dalam hal ini pun tidak sepenuhnya dapat diandalkan untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrim. Ada pula juga permasalahan yang ia sebut sebagai exclusion error, yaitu ketika orang yang seharusnya berhak mendapatkan bantuan sosial tidak mendapatkannya, sehingga penyebarannya tidak selalu merata. Masalah lain mengapa kemiskinan ekstrim masih melanda kampung apung adalah karena ketidakjelasan kriteria penerima bantuan yang menyebabkan mereka tidak mendapatkan bantuan sosial yang diperlukan. Kriteria yang diperlukan untuk mendapatkan bantuan sosial ada dua. Yang pertama adalah memiliki pendapatan di bawah rata-rata, dan yang kedua memiliki KTP berdomisili di Jakarta. Banyak warga kampung apung yang sebenarnya memenuhi syarat, tapi tidak mendapat bantuan, menyebabkan mereka tetap hidup dalam kondisi yang sulit. Namun, ada kemungkinan penyebab dari masalah yang ini. Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Utara, Rosihan Arsyad, mengatakan bahwa para penduduk yang memerlukan bantuan sosial perlu terlebih dahulu mendaftarkan diri dalam sistem data terpadu kesejahteraan sosial atau bisa disingkat sebagai DTKS milik Kementerian Sosial, sehingga mereka dapat menerima bansos dari pemerintah. Dan ia berpendapat bahwa kemungkinan mengapa masih ada warga yang belum mendapatkan bantuan sosial meski memenuhi syarat yang diperlukan, ya itu adalah karena adanya kemungkinan penduduk belum mendaftarkan diri dalam sistem DTKS. Jadi itulah pembahasan tentang masalah dari kasus mengapa kemiskinan ekstrim masih melanda di Kampung Apung Jakarta Utara. Saya akan lanjutkan ke dan saya. Solusi kasus dari Kampung Apung tersebut, kita sebagai mahasiswa dan warga negara yang peduli dapat mengambil langkah-langkah seperti yang pertama, investigasi dan informasi. Kumpulkan informasi lanjut untuk memastikan kebenaran dari pernyataan tersebut. Verifikasi dengan otoritas setempat, pemerintah kota atau badan kota yang terkait untuk mendapatkan gambaran penuh. Lalu yang kedua adalah komunikasi dengan pihak berwenang. Sampaikan temuan Anda dengan pihak berwenang seperti pemerintah setempat, dinas sosial, atau lembaga terkait. Tanyakan alasan dibalik ketidakmenerimaan bantuan sosial oleh Kampung Apung dan cari solusi bersama. Lalu yang ketiga adalah sosialisasi dan keterlibatan masyarakat. Ajak masyarakat Kampung Apung untuk bersama-sama menyuarakan kebutuhan mereka. Dengan keterlibatan, masyarakat yang kuat dapat memperkuat tuntunan agar mereka juga mendapat bantuan sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu yang keempat adalah manfaatkan media sosial atau media lokal untuk menyampaikan informasi dan mendapatkan dukungan. Kampanyekan kesadaran tentang kebutuhan Kampung Apung dan ajak warga untuk bersatu dalam mencari solusi. Lalu yang kelima adalah bekerja sama dengan LSM atau aktivis sosial. Bekerja sama dengan LSM atau aktivis sosial memiliki pengalaman dalam memperjuangkan hak-hak yang dapat membantu meningkatkan dampak kampanye dan upaya Anda. Lalu sebagai pemerintah, langkah-langkah yang dapat diambil untuk menanggapi kasus Kampung Apung Jakarta Utara adalah yang pertama, penelitian yang mendalam. Lakukan penelitian dan evaluasi menyeluruh untuk memahami alasan dibalik ketidakmenerimaan bantuan sosial oleh Kampung Apung. Lalu yang kedua adalah transparansi dan komunikasi. Sampaikan informasi secara transparan kepada masyarakat. Jelaskan penentuan penerima bantuan dan sampaikan alasan khusus terkait dengan Kampung Apung. Ini membantu mengurangi ketidakpastian dan membangun kepercayaan masyarakat. Lalu yang ketiga, pembentukan tim khusus. Bentuk tim khusus yang terdiri dari perwakilan pemerintah, ahli sosial, dan wakil masyarakat untuk mengeksplorasi lebih lanjut kondisi di Kampung Apung. Yang keempat adalah perluasan keterlibatan masyarakat. Libatkan masyarakat Kampung Apung dalam proses pengambilan keputusan
Dengan mendengarkan aspirasi dan kebutuhan mereka, pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang lebih responsif dan sesuai. Sekian video pembahasan kasus dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan juga like video ini atau sebar juga ke beberapa teman kamu yang membutuhkan pembahasan dari video ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.